Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Sinta, alhamdulillah kini kita hadir kembali di tengah-tengah Anda, tentunya dengan informasi yang menarik, inspiratif dan edukatif. Dan saat ini alhamdulillah kawan Sinta, kita sudah berada di Banjarnegara dan kita sudah berkunjung kini di rumah Mokaf dan bertemu langsung dengan ownernya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Riza ya? Ya, betul. Mas Riza. Nah, baik, kawan Sinta, kita akan menggali banyak sekali ilmu dengan owner rumah Mokaf langsung. Dan ini kita juga berada di rumah Mokaf, jadi sudah hadir juga tampil bersama kita ini produk-produk dari rumah Mokaf yang nantinya pasti akan kita gali informasi tentang banyak sekali tentang perjalanan rumah Mokaf, kemudian sampai hadir bersama kita juga di sini produk-produk rumah Mokaf. Baik, untuk pertama mungkin Mas Riza, kita juga pengen tahu nih perjalanan awal mula rumah Mokaf sampai bisa seperti sekarang ini dengan banyak sekali saya lihat plakat prestasi yang sudah diraih. Mungkin bisa diceritakan ya Mas Riza? Ya, jadi rumah Mokaf kan sebenarnya suatu gerakan ya yang menjadi suatu ekosistem gitu ya, yang kita mulainya semenjak tahun 2014 ya. 2014 waktu itu masih lebih ke gerakan sosial 100% ya. Jadi belum ada kepikiran untuk berbisnis Mokaf gitu atau lagi berbisnis singkong, karena waktu itu saya dan teman-teman ada gerakan sosial yang sering main ya ke desa-desa gitu ya, seperti itu. Nah, suatu saat 2014 itu ketemu sama petani singkong yang lalu waktu itu harga singkong 200 perak per kilo. Nah, dari situlah kami di daerah Banjarnegara ini. Nah, dari situlah kami berkenalan dengan singkong pertama kalinya, dan disitulah kami terus mengembangkan singkong Mokaf sampai sekarang. Gitu. Baik. Nah, untuk produk-produknya sendiri apa saja nih yang sudah dikeluarkan dari rumah Mokaf ini? Ya, nah jadi apa namanya, produk-produknya sebenarnya ada sekitar kurang lebih 20-an lah ya, 20-an produk gitu. Tapi yang sudah di pasaran ada sekitar 11 produk kurang lebih ya, yang sudah beredar di pasaran gitu ya, seperti itu. Tapi ada produk turunannya ada kurang lebih sekitar 20-an yang sudah kita buat ya. Tapi utamanya adalah tepung Mokaf, tadinya hanya tepung Mokaf. Karena waktu itu kita mencoba bagaimana sih meningkatkan nilai jual dari singkong itu sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, terus itu kami melihat bersilaturahim ya ke pakar, praktisi, akademisi tentang singkong gitu ya, terus membaca artikel, terus jurnal maupun apa namanya referensi gitu ya. Singkong untuk apa sih? Oh, ternyata untuk tepung Mokaf gitu ya, seperti itu. Nah, disitulah kami mencoba akhirnya riset dulu ya, sampai benar-benar bisa, terus kita ajaran ke petani secara cuma-cuma gitu ya, bagaimana petani bisa mikir. Kami waktu itu petani kita ajarin bikin Mokaf, mereka dapat teknologi baru, terus akhirnya mengembangkan sendiri. Ternyata pemberdayaan masyarakat itu harus dipikirkan dari hulu ke hilir, dalam artian harus dipikirkan nggak hanya hulunya saja, tapi harus sampai ke pasarnya gitu ya. Karena pemberdayaan masyarakat kalau nggak dipikirkan sampai ke pasarnya nggak tuntas gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu kami berpikir lagi gitu kan, karena nggak ada kepikiran untuk berbisnis kan, hanya untuk pemberdayaan 100% gitu. Gimana sih cara menyatukan antara kegiatan sosial dan bisnis gitu. Iya. Nah, akhirnya ketemulah konsep namanya sociopreneur atau wirausaha sosial. Nah, setelah kami terus akhirnya mengembangkan itu, kami terjun 100% di tepung Mokaf ya, brand kami namanya Mokafine ya. Mokafine, kami akhirnya bikin perusahaan namanya PT Rumah Mokaf Indonesia gitu. Yang di situ perusahaan yang berbasis sociopreneur atau wirausaha sosial, yang harapannya bisa memberdayakan petani singkong dan mengangkat martabat singkong itu sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga bisnisnya bisa tetap terus berkembang, terus kemudian apa namanya, gerakan sosialnya juga bisa terus berjalan gitu kan. Karena gerakan sosial butuh bahan bakar gitu ya. Nah, bahan bakarnya berupa dari kegiatan bisnis yang kita lakukan gitu. Tapi bisnis yang berkeadilan. Oh iya. Baik, ini tadi saya sempat lihat-lihat nih Mas, ini kan ternyata free gluten ya. Yeah. Sedangkan
yang beredar di masyarakat itu kan rata-rata masih mengandung gluten ya. Dan mungkin masyarakat itu akan sulit ya berpindah ke yang free gluten karena mereka terbiasa menggunakan tepung yang biasa mereka gunakan. Nah, bagaimana nih sosialisasi tepung mocaf ini mengenalkan ke masyarakat yang sudah Mas bersama tim lakukan ya? Ya, memang energi terbesar kami saat ini memang edukasi ke masyarakat ya, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat secara keseluruhan agar mau pindah gitu ya, beralih gitu ya, dari tepung terigu ke tepung mocafain gitu ya, seperti itu. Karena memang sampai detik ini kan Indonesia negara pengimpor terigu terbesar sedunia gitu ya, seperti itu ya. Impor terigunya terus bertambah setiap tahunnya. Terigu terbuat dari gandum. Nah, dari Sabang sampai Merauke tidak ada tanaman gandum satupun. Padahal kita bisa lihat ya, gorengan, mie ayam di pinggir jalan semua pakai terigu gitu ya. Sedangkan singkong gitu ya, Indonesia itu 2015-16 itu negara penghasil singkong terbesar kedua ya, sedunia gitu ya, setelah Brazil. Mungkin sekarang sudah menurun ya, bisa di peringkat 5 atau 6 gitu ya. Tapi dulu pernah negara penghasil singkong terbesar kedua ya, sedunia. Tapi hampir 98% petani singkong di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Padahal singkong bisa diolah jadi tepung mocaf yang gluten free, lebih sehat dan tidak perlu impor gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang terus kami kampanyekan dan suarakan bahwa ketika kita ingin berdaulat pangan gitu ya, seperti itu ya, setidaknya mulut kita berdaulat dulu, dalam artian tidak memasukkan produk-produk pangan impor, tetapi memasukkan produk-produk pangan lokal yang ditanam oleh petani yang ada di sekitar kita. Selain itu juga terjamin kesehatannya ya, Mas ya. Nah, ini untuk karena kan mungkin salah satu keengganan masyarakat beralih dari tepung terigu, bisa jadi tepung terigu atau tepung yang lainnya ya, tepung yang mengandung gluten dengan yang free gluten seperti mocaf ini. Nah, ini otomatis harus ada harga yang bersaing berarti kan ya. Nah, barangkali masyarakat mungkin salah satu keengganannya mungkin mereka mengira mungkin harganya beda jauh gitu. Nah, ini kita pengen tahu nih, di pasaran ini mocaf ini kisaran harganya berapa itu, Mas? Ya, ini kan kita terbantu sekali ketika salah satu yang mengimpor, Indonesia mengimpor itu kan terigu, salah satunya kan dari Ukraina dan Rusia gitu ya, seperti itu, yang saat ini sedang perang gitu ya, seperti itu. Nah, gara-gara mereka perang itu berdampak pada harga terigu yang cukup mahal ya, khususnya di Indonesia. Nah, dari situ akhirnya harga mocafain ya, yang tadinya sedikit lebih mahal, sekarang bisa hampir sama gitu ya, seperti itu. Karena pada prinsipnya kita bisa jadiin harga mocaf itu di bawahnya tepung terigu, tetapi nanti yang dikorbankan petani singkong karena kita akan membeli dengan harga yang murah. Nah, itulah yang menjadi dilema kami. Nah, kemarin kami sudah melakukan diskusi. Kemarin sempat datang ke sini juga Pak Menteri Perdagangan. Beliau insya Allah sudah berjanji akan support untuk melakukan subsidi mocaf gitu ya, se-Indonesia, agar harapannya bisa bersaing dengan tepung terigu gitu. Baik. Nah, untuk produksi sendiri nih, Mas, sebenarnya kriteria singkong seperti apa sih yang masuk dalam kriteria produksi mocaf ini? Ya, jadi pada prinsipnya semua jenis singkong itu bisa diolah jadi tepung mocaf gitu, seperti itu. Hanya saja pertimbangan kita adalah kandungan air yang ada di dalam singkong itu sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, jadi harapannya memang pada prinsipnya semua jenis singkong bisa diolah jadi mocaf, tapi pertimbangan kami hanya agar kandungan airnya tidak terlalu banyak gitu ya, seperti itu aja. Kandungan airnya, oke. Nah, ini ada juga nih gula ya, alternatif. Nah, itu salah satunya bahan pemanis. Itu kan garva kan singkatan dari sugar cassava gitu ya. Oh, garva sugar cassava ya. Ya, jadi itu salah satunya terbuat dari kulit singkong ya. Kulit singkong. Jadi harapan kami memang kami membuat rumah mocaf ini selain
green industry juga zero waste gitu ya. Iya. Integrated farming dan zero waste, sehingga tidak ada limbah yang terbuang. Jadi semua komponen singkong itu bisa diolah jadi produk mocaf. Ya, Oh, luar biasa. Kita punya apa namanya, bank pakan ternak gitu ya. Yang terbuat dari apa namanya, selain kulit singkong itu terbuat dari daun singkong gitu ya. Kita punya pakan ternak, terus kemudian kita punya ada peternakan, terus kotorannya kita olah menjadi pupuk organik, sehingga singkongnya bisa gitu ya. organik gitu ya, seperti itu. Oke, ini alternatif pemanis ya, pemanis alternatif sejauh ini kan. Sejauh ini kan kita disarankan untuk alternatif pemanis itu yang sehat itu kurma sama madu ya. Iya, kurma sama madu, dan ini ternyata kawan Sinta, alhamdulillah nih kita juga punya alternatif pemanis yang baru dari Rumah Mocaf. Ini Garpa namanya, Sugar Cassava. Ini juga sama sehatnya ya, bisa jadi alternatif. Luar biasa sekali ya. Nanti boleh coba nggak? Boleh. Boleh coba. Oke deh, selanjutnya nih, selama menjalankan Rumah Mocaf ini ada nggak sih kendala? Pasti banyak ya kendala-kendala yang ditemukan selama perjalanannya. Barangkali bisa di-share ke kita, kemudian solusi yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut itu seperti apa? Ya, kalau saya kira semua apa namanya, usaha apalagi rintisan gitu ya, pasti mengalami banyak kendala gitu ya, seperti itu. Salah satunya memang terkait pasar gitu ya. Nah, bagaimana kita memang itu mati-matian bagaimana memperkenalkan produk kami ini agar bisa diterima di masyarakat, yang pertama itu. Yang kedua, kita membangun jejaring pasar yang akhirnya sekarang hampir setiap provinsi ya kita sudah memiliki agen Mocafain atau rumah mocaf yang ada di seluruh Indonesia. Ya memang bertahap ya gitu ya, secara organik gitu kan, seperti itu. Terus membangun tim itu memang tidak bisa instan gitu ya. Nah, bagaimana kita membangun tim yang memiliki visi yang sama, terus kemudian memiliki mimpi besar untuk Indonesia berdaulat pangan. Nah, itu memang tidak mudah. Nah, itu yang terkadang kita harus pintar-pintar untuk bisa menyeleksi ataupun membuat tim yang solid gitu, seperti itu. Oh ya, baik. Nah, ini otomatis adanya Mocaf ini, otomatis ternyata Mas Riza itu pasti membuka lapangan kerja baru kan. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak nih karyawan yang sudah bekerja di Rumah Mocaf ini? Ya, kalau karyawan tetap yang di sini yang anak-anak muda gitu ya, itu ada 30 orang ya. Itu yang benar-benar anak muda Banjarnegara yang kita berdayakan untuk berkarya di sini gitu ya. Itu ada 30 orang karyawan tetapnya. Tapi kalau yang untuk ibu-ibu yang ngupas gitu ya, dan petani itu sekitar 650-an lah ya, gitu, seperti itu. Itu yang petani dan ibu-ibu yang ngupas itu kan banyak banget ya. Tapi itu kan biasanya seminggu cuma 2 kali. Oh iya, jadi kayak freelance aja ya. Nggak tiap hari kan, iya. Semua kan datang seminggu sekitar 2 kali kan. Ini otomatis dijual online juga dong ya Mas? Iya, online di juga. Shopee, di Shopee. Kalau kita mau beli di mana tuh Shopee-nya? Insya Allah di setiap marketplace sudah ada sih. Oh, maksudnya official akun Shopee-nya? Rumah Mocaf Indonesia. Rumah Mocaf Indonesia. Oh ya, oke. Jadi kawan Sinta kalau memang mau mencoba nih makanan atau produk-produk, ini banyak sebenarnya, nanti saya akan kupas satu-satu ya. Produk-produk dari Rumah Mocaf itu bisa juga dibeli di marketplace, salah satunya Shopee, itu Rumah Mocaf Indonesia ya. Nah, untuk selanjutnya ada nggak cabang ya? Pasti ada ya. Cabangnya udah berapa nih? Udah berapa banyak di seluruh Indonesia yang sudah tersebar? Kalau seluruh Indonesia hampir setiap provinsi ada sih, Mbak. Setiap provinsi ada. Jawa Barat ada? Ada. Jawa Barat di mana tuh? Jawa Barat di Bandung ada. Bandung. Bogor ada nggak? Bogor ada ya. Bogor di mana tuh? Kalau nggak salah di pusat kotanya ya, dekat apa sih? Alun-alun? Iya, dekat itu. Dekat alun-alun? Oh. Di mall apa itu? Aku lupa itu. Botani Square? Nah, kalau nggak salah itu. Botani, ya. Botani Square? Iya. Oh, di setiap provinsi ada? Ada. Terhitung nggak berapa banyak cabang? Kurang lebih
500-an 50 ya kalau nggak salah. 550 cabang. Bapak reseller maupun agen yang Reseller. tergabung di kami. Nah, caranya gimana nih kalau mau jadi reseller nih? Ada nggak? Ada nanti, persyaratannya nggak? Kami ada tim yang khusus nanti ketika ingin bergabung ya, gitu ya, seperti itu. Jadi nanti kan ada reseller, ada agen, ada distributor gitu ya. Nanti tinggal bagaimana ingin membantu memasarkan produk-produk muka itu. Nanti kami ada komunitasnya gitu ya, seperti itu. Yang harapannya nanti ada tim yang melakukan upgrade gitu, bagaimana agar pemasarannya bisa semakin masif gitu di kabupatennya masing-masing. Oh, per kabupaten masing-masing. Misalkan saya nih, Mas, saya mau jadi reseller, saya harus ngubungin ke kemana nih? Nah, ada customer service. Customer service. Rumah Mokaf, nanti bisa kami share gitu ya, seperti itu. Oh gitu. Ya. Baik. Kemudian nih, harapan Mas Riza nih ke depannya untuk Rumah Mokaf ini hingga menjadi bahan pangan alternatif, harapan ke depannya seperti apa nih? Ya, harapan kami memang Indonesia bisa berdaulat secara pangan ya. Dalam artian suatu saat nanti Indonesia nggak perlu impor terigu lagi gitu ya. Jadi 100% nggak usah impor terigu, tetapi menggunakan tepung mokaf yang ditanam oleh petani singkong Indonesia asli gitu ya, seperti itu. Sehingga suatu saat nanti Indonesia benar-benar berdaulat pangan, dalam artian tidak bergantung impor lagi, tetapi petani singkong Indonesia yang akan terangkat martabatnya. Iya. Dan tentunya sehat juga ya. Iya, tentunya sehat juga. Baik deh. Barangkali saya harus kupas satu-satu nih ya, Mas Riza. Nah, ini kawan Sinta, ini yang ada di tangan saya sekarang ini ada Master Bread. Ini untuk ini ya tepung untuk membuat kue-kue yang mengembang ya. Mengembang ya, kayak donat, roti tawar. Ini juga nih tersedia di Rumah Mokaf. Kemudian ada lagi nih, oh ini buat mendoan ya? Ya, itulah tepung mendoan. Iya. Tepung mendoan. Ada lagi yang fried chicken, itu ada khusus lagi sendiri. Oh, khusus lagi ya? Ya. Kayak bumbu racik ya? Iya. Fried chicken juga ada. Iya, khusus untuk mendoan, ini bisa pakai tepung ini nih gorengnya. Bisa mengurangi mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat masuk ke dalam tubuh kita. Ya, karena tepung ini sudah terjamin sehat ya. Kemudian ada cookiesnya di dia. Itu yang berry fine sama yang choco Berry fine. fine. Ada yang choco? Ya. Oh ini choco. Ya, Ini yang choco. Boleh dicoba nggak Mas? Saya pengen Boleh, tahu boleh. nih kalau tepungnya pakai tepung mokaf rasanya seperti apa. Ya. Jadi saya bisa testimoni kan? Ya. Gimana dibukanya nih? Jadi samping. Oh ini. Tuh. Kru-kru Sinta TV juga pada pengen kayaknya. Kita coba ya. Ini singkong biasanya. Lembut ya. Iya. Teksturnya juga enak, lembut, terus nggak jauh beda sih. Tapi memang, saya cobain satu lagi ya. Tapi kayak ada aroma yang khas ya. Aroma, mungkin Kayu aroma manis. singkongnya ya. Kayu manis. Ya. Bukan kok, kayak ada aroma lain gitu, bukan kayu manis. Saya menemukan aroma kayu manis, mungkin aroma dari tepung singkongnya ya. Tapi nggak jauh beda sih rasanya. Rasanya nggak jauh beda sama terigu, tapi ini memang lebih apa ya? Lebih lembut ya. Lebih lembut. Kawan Sinta nih, sebelum saya coba langsung rasanya, ini saya bacain dulu ya. Ini 40% ekstra gratis. Maksudnya gimana? Oh, gratis 40% ya. Gratis 40%, dan kelebihannya ini 2 kali lebih manis, rendah kalori, cocok untuk semua umur. Artinya bayi di bawah 1 tahun bisa. Iya. Karena kan bayi kan kalau di bawah 1 tahun belum boleh. Karena ini kan rendah indeks glikemik juga. Oh iya. Yang pastinya free gluten ya. Terus kemudian gula buah fruktosa. Gula dari buah ya. Boleh saya coba ya. Ini salah satu alternatif. Manis banget. Nggak usah pakai gelas. Kenapa pakai gelas?
Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih netral rasanya. Kalau madu kan ada giung-giungnya, kalau bahasa Sunda giung. Ini netral sama seperti gula sih, tapi iya netral. Jadi bisa untuk semua olahan makanan bisa pakai ini. Jadi rasanya insya Allah tidak akan mempengaruhi rasa dari makanan itu, kecuali memberikan rasa manis dan tentunya sehat ya kawan Sinta. Baik, Mas Riza, ini kan Rumah Mokaf ini kan bermitra kan dengan masyarakat. Nah, yang kita ingin tahu nih sejauh mana nih kemitraan dengan masyarakat Rumah Mokaf ini? Ya, jadi nanti kami Rumah Mokaf itu suatu ekosistem ya, yang mengembangkan Rumah Mokaf ini secara integrated farming gitu ya. Jadi Rumah Mokaf ini dibagi menjadi 3 klaster gitu ya. Klaster yang pertama itu klaster petani singkong dan yang sudah bertahun-tahun nanam singkong ya. Kita dampingi agar menggunakan konsep integrated farming dan berkolaborasi dengan peternak yang ada di di desa tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi petani singkongnya itu nanti singkongnya diolah ke Rumah Mokaf, kemudian daunnya sama kulitnya kita olah jadi pang pakan, terus kemudian pang pakannya dimanfaatkan oleh peternak kambing untuk terus pakan. Kotorannya diolah menjadi pang pupuk, sehingga singkongnya organik. Jadi berputar ya? Ya, integrated farming. Nah, terus klaster yang kedua itu adalah pengrajin mokaf. Itu ibu-ibu yang menganggur di desa-desa, kita berdayakan untuk kumpas dan lain sebagainya. Nah, klaster yang ketiga ini anak-anak muda yang tugasnya melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan branding, packaging, pemasaran, digital marketing, terus R&D dan lain sebagainya. Nah, ketiga klaster ini selalu berkolaborasi, menguatkan satu sama lain. Istilah yang kami gunakan ada demokratisasi ekonomi di situ. Jadi ada keterbukaan di situ, ada fair play di situ, kita saling memberdayakan dan menguatkan satu sama lain. Oh iya, baik. Nah, ini boleh nggak kita pengen tahu, tentunya kawan Sinta di rumah juga pasti pengen tahu dong ya, karena untuk berpindah bahan pangan menjadi bahan pangan alternatif dan tentunya sehat itu kita juga memperhitungkan harga ya. Nah, kita pengen tahu nih harga setiap produknya tuh kisaran dari berapa sampai berapa rupiah tuh Mas? Ya, jadi memang harganya kan antara reseller, distributor, terus industri langsung juga berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Jadi memang kisarannya antara 20 sampai 30 gitu ya, kurang lebih. Ribu? Kurang lebih itu, tapi memang beraneka ragam gitu ya, seperti itu. Nah, memang harapan kami memang ini bisa diterima oleh masyarakat dan bisa lebih murah tetapi tidak merugikan petani gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, untuk menjadi reseller sendiri nih, sebenarnya apa keuntungan menjadi reseller ini? Barangkali kita dapat diskon apa gimana? Kalau saya minat jadi reseller, barangkali nanti saya bisa dapat gula ini gitu, dibeli dengan diskon 50%. Gimana tuh sejauh ini? Apa nih keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Rumah Mokaf kepada reseller? Nah, nanti ada tim sendiri ya, yang khusus untuk orang yang akan tergabung ya dalam resellernya Rumah Mokaf gitu ya. Kita ada komunitasnya juga gitu ya, seperti itu. Nanti ada beberapa keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan ketika menjadi reseller, selain ilmu terkait digital marketing, terkait bagaimana strategi pemasaran, terus itu juga mendapatkan live cooking dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Terus selain itu juga mendapatkan harga yang spesial juga gitu ya, seperti itu ketika menjadi resellernya. Gitu. Terus ada nggak reward gitu untuk reseller yang sudah menjual berapa produk gitu sesuai dengan target atau melebihi target itu? Biasanya ada reward untuk yang sudah menjual beberapa produk gitu ya. Dan biasanya ada reward dari tim marketing kami gitu. Boleh dong. Nah, kawan Sinta yang ada di rumah, saat ini saya sudah memegang ini penghargaan Kick Andy Hero 2021.
ternyata Mas Riza ini prestasinya sudah tampil di acara Kick Andy. Bisa tolong dijelaskan gimana tuh ketika Mas Riza dipanggil untuk berbagi atau sharing ilmu di Kick Andy? Oh iya, itu kan sebenarnya Kick Andy itu kan lebih untuk sharing-sharing gitu ya, apa yang sudah kami lakukan di Banjarnegara. Nah, setiap setahun sekali itu Kick Andy ngadain namanya Kick Andy Heroes. Jadi pembicara di Kick Andy selama 1 tahun itu diseleksi ya oleh para juri, terus kemudian dipilihlah 6 yang diberikan penghargaan menjadi Kick Andy Heroes. Itu setiap tahun sekali gitu kan. Tapi pembicara Kick Andy selama setahun itu gitu ya, diseleksi. Oh begitu. Nah, kawan Sinta, artinya kalau sudah dapat penghargaan dari Kick Andy, sudah tidak diragukan lagi ya produk-produk dari Rumah Mokaf. Jadi tunggu apa lagi, segera berpindah ke bahan pangan alternatif, tentunya yang lebih sehat. Dan Rumah Mokaf ini menyediakan bahan pangan yang sehat dan bahan-bahannya juga langsung diambil dari petani kita, petani Indonesia. Nah, alhamdulillah nih Mas Riza, luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Tentunya kawan Sinta di rumah juga luar biasa ya, dapat ilmu banyak dan inspirasi-inspirasi dari Mas Riza. Terima kasih nih Mas Riza untuk waktunya, untuk ilmunya. Semoga Rumah Mokaf ini makin berkembang dan makin banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Dan semoga masyarakat Indonesia mulai melek ya makanan yang sehat, yang juga bahan-bahannya diambil dari tanah air kita sendiri dan tentunya memberdayakan petani kita sendiri. Itulah tadi kawan Sinta, berbagi informasi yang edukatif dan inspiratif untuk kawan Sinta di rumah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.